Halo guys, hari ini kita akan bahas mengenai queue atau antrian. Nah, queue atau antrian itu apa sih? Antrian merupakan kumpulan data di mana penambahan elemen itu hanya bisa dilakukan di ujung atau akhir dari antrian. Jadi hanya bisa dilakukan di posisi terakhir atau di paling belakang yang kita sebut sebagai tail. Istilahnya adalah tail. Dan penghapusan atau pelayanan terhadap antrian itu dilakukan pada ujung yang lain atau di awal antrian, di depan kadang-kadang kita sebut atau kita sebut sebagai head. Nah, ini kalau misalnya antrian nih ya, ini ada kasir misalnya. Nah, orang yang di depan kasir atau di posisi paling pertama ini kita sebut sebagai head, dan di posisi yang paling akhir ini kita sebut sebagai tail atau di paling belakang. Ini juga sama, posisi pertama ini head, kemudian yang paling terakhir ini adalah tail-nya. Nah, itu sebagai gambarannya. Jadi kalau ada data baru yang masuk, akan ada di posisi belakang dan itu sebagai tail. Kalau ada yang sudah dilayani atau keluar dari antrian, maka yang paling diambil yang paling pertama itu adalah yang di paling head. Setelah dia keluar dari antrian, maka semua orang yang mengantri di belakangnya itu akan maju satu langkah. Jadi seperti itu cara kerjanya. Oke, di sini kita mengenal istilah FIFO atau first in, first out. Yang pertama masuk akan pertama kali keluar. Nah, kemudian ada juga yang menyebutnya sebagai LILO, last in, last out. Jadi terakhir masuk, terakhir juga sih keluarnya. Misalnya kalau di sini posisi paling depan, kadang disebut front ya, selain head. Nah, ini adalah ini orang yang paling pertama masuk, kemudian ini juga yang paling pertama dilayani. Nah, kemudian ini yang posisi terakhir, kadang disebut sebagai rear, kadang back, kadang tail. Ini adalah yang paling terakhir keluar dari antrian. Nah, seperti itu ya. Kemudian, ini ilustrasinya ya. Misalnya, saya punya antrian dengan kapasitas 5 orang saja, misalnya seperti itu. Nah, pada saat pertama kali saya buka counter, misalnya ini counter pelayanan gitu kan, setiap kali orang mengantri itu hanya bisa 5 aja gitu kan. Nah, pada saat awal saya membuka, jadi di sini saya kan harus punya head dan tail ya, supaya saya tahu orang pertama itu siapa gitu kan, orang terakhir siapa. Nah, karena di sini masih kosong, saya baru buka, berarti head dan tail-nya itu masih menunjuk 0. Jadi bukan nomor 1, bukan nomor 2, dan seterusnya. Gitu ya, ini kondisi awal. Nah, nama antrian kita Q, kapasitasnya 5 ya. And then, kemudian seseorang memasuki antrian. Nah, ketika ada orang yang datang gitu kan, berarti head kita posisikan 1, tail kita posisikan 1. Kenapa? Karena di sini baru 1 dong isinya. Karena kalau baru 1 kan berarti head ini menunjuk data pertama, orang pertama, tail-nya juga dia sendiri. Jadi head dan tail itu sama. Nah, kemudian ada seseorang lagi yang memasuki antrian. Maka head tetap di nomor 1. Head itu selalu di depan, kecuali antriannya kosong, baru dia di posisi 0 ya. Nah, ketika ada orang baru yang masuk, maka tail akan menunjuk orang terakhir, yaitu menunjuk 2 gitu. Misalnya nih ada lagi misalnya yang masuk. Nah, maka tail akan menunjuk 3. Jadi seperti itu. Tail-nya yang bergerak terus. Kalau ada yang masuk gitu. Ini masuk lagi misalnya. Tail-nya 4. Nah, orangnya masuk gitu. Itu kalau masuk ya. Nah, ternyata ini belum penuh sih. Nggak harus penuh dulu baru orangnya keluar gitu kan. Ini udah datang 4 pelanggan. Nah, ternyata saya udah siap melayani pelanggan yang pertama. Dan saya udah selesai dengan dia. Sehingga ada seseorang yang keluar dari antrian. Siapakah dia? Pasti si hijau dong, karena dia berada di posisi head. Kan antrian itu dilayani dari depan ya. Nah, karena dia keluar, maka orang-orang yang di belakangnya ini harus maju. Kan nggak mungkin dikosongin. Jadi harus maju mendekat ke saya gitu. Bukan saya mendekat ke mereka kan gitu. Bukan kasirnya yang ke belakang kan. Oke, jadi setelah seorang keluar dari antrian, ini maju satu-satu nih. Nah, satu lagi, maju lagi. Nah, sehingga tail-nya bergeser dong. Gitu. Tail-nya jadi bergeser. Kenapa? Kan di posisi 4 udah nggak ada orang lagi, udah maju. Jadi posisi terakhir ada di posisi ketiga gitu loh. Head-nya gimana? Head-nya nggak berpengaruh. Kenapa? Selama antrian masih ada isinya, head itu tetap berada di posisi ke-1. Nanti kalau udah antriannya kosong, baru head itu menunjuk 0 gitu. Head itu hanya berubah pada saat antrian kosong aja. Selain itu, tail lah yang maju mundur gitu ya. Dia bertambah kalau ada yang masuk, berkurang kalau ada yang keluar. Jadi seperti itu konsepnya.
seseorang memasuki antrian. Nah, logikanya berarti dia akan masuk di posisi keempat. Berarti tail-nya akan mundur menunjuk 4. Nah, jadi ini masuk nih si pink kan. Nah, and then ada masuk lagi. Berarti tail akan menunjuk posisi yang ke-5. Nah, misalnya nih, kemudian ada orang yang masuk lagi. Padahal kalian lihat nih, di sini kan udah penuh nih ya, kapasitasnya 5. Terus tiba-tiba ada orang yang mau masuk antrian lagi. Apakah yang terjadi? Jadi di sini harus di warning bahwa antrian udah penuh. Orang ini nggak bisa masuk gitu. Jadi harus ada mekanisme untuk mengecek antriannya udah penuh belum. Artinya kalau belum penuh bisa diisi, kalau udah penuh itu nggak bisa diisi. Jadi seperti itu ya. Oke. Nah, apa sih berarti operasi-operasi yang dilakukan di dalam antrian? Ada create empty. Create empty ini akan membuat antrian untuk pertama kali, gitu ya. Jadi antrian kosong dulu, di mana head adalah 0, tail juga adalah 0. Kemudian is empty. Nah, is empty ini mengecek antriannya kosong atau tidak. Nah, kemudian di sini empty itu apabila head-nya 0. Ya, apabila head-nya 0 itu penandanya. Tadi kan saya bilang ya, head itu tetap berada di posisi pertama kecuali antriannya kosong. Is full ini mengecek apakah antriannya penuh. Nah, habis itu penandanya apa? Tail-nya berada di kapasitas maksimal. Seperti tadi, penuh itu kan kalau tail berada di atau menunjuk data ke-5. Nah, kapasitasnya tadi kan 5. Kalau kapasitasnya 10, berarti ketika tail berada di posisi ke-10, berarti kapasitasnya penuh, terisi semua. Jadi is full sama dengan true gitu ya. Nah, kemudian kita mengistilahkan untuk menambah data ke dalam antrian ketika ada orang masuk, itu istilahnya dengan NQ. Istilahnya begitu ya, istilahnya NQ itu untuk menambah data, jadi mengisi data ke dalam antrian, apa yang dilakukan? Tail mundur. Kan gitu ya, tailnya jadi ditambah 1 ditambah 1. Atau kalau ada orang yang sudah dilayani dari antrian, ada yang keluar dong dari antrian, itu istilahnya adalah DQ. Jadi NQ masuk, DQ masuk ya. Jadi istilahnya memang seperti itu sih. Oke, kemudian apa yang dilakukan ketika keluar dari antrian? Tail maju. Semua data, sebenarnya semua data maju, kemudian tail-nya juga maju. Jadi seperti itu. Itu adalah operasi-operasi di dalam antrian ya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana pseudocode untuk operasi full di dalam antrian dalam bentuk contoh yang sederhana aja. Oke, sampai ketemu di video berikutnya ya.